Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi ya. Kita kali ini akan memasuki video part 2, di mana di video part 2 ini kita akan belajar mengenai PD simultan plus PD ordiner yang kasusnya ada dalam teknik kimia. Nanti kita akan bahas beberapa metode gitu ya, atau beberapa kasus yang ada di dalam teknik kimia. Jadi PD ordiner itu masuknya di mana aja ya. Oke, sekarang kita akan lihat apa namanya? Kita akan lihat materinya gitu ya. Nah, seperti halnya PD ordiner yang biasa, PD ordiner simultan. Yang katanya simultan, artinya simultan berarti itu dia prosesnya itu dia saling terikat ya antara satu sama yang lain. Misalnya ada nilai X misal DY per DX sama dengan 2X dikali Z. Tapi Z-nya itu berubah. Jadi nanti ada persamaan DY per DZ. Oke, berarti dia ada eh, lebih dari satu persamaan yang akan diturunkan atau diferensialkan. Jadi dia saling berubah satu sama yang lain. Nah, itulah yang dikatakan adalah sebagai PD simultan. Kalau kita mengerjakan secara manual, tentunya akan sangat sulit kita menyelesaikan persamaan PD simultan ya. Nanti kasus PD simultan nanti bisa kita tentukan itu ya. Rate of equation, contohnya sebagai rate of equation daripada suatu reaksi kimia, misal nanti perubahan komposisi senyawa reaktan A dan reaktan B bisa direaksikan jadi produk C dan D. Oke, berarti nanti ada persamaan diferensial untuk reaktan A, reaktan B dan juga produk D itu sendiri. Oke, kita kasus sederhana gitu ya. Misalnya kita memiliki di sini D per dx, D per dx sebagai fungsi X, Y, dan Z. Nah, berarti di sini X-nya ini yang akan kita turunkan ya. Nah, ini turunannya terhadap X. Nah, yang outputnya adalah Y gitu ya. Di sini Y. Di persamaan D per dx ini membutuhkan Z, tapi Z-nya itu berubah terhadap X. Jadi seperti ini yang tadi dibilang gitu ya. Nah, otomatis di sini sama memiliki nilai awal ya. Nilai awalnya yaitu nilai awal untuk variabel X, untuk variabel Y, dan juga untuk variabel Z. Nah, secara Runge-Kutta, nah itu bisa. Ya, kita bisa menyelesaikan menggunakan metode Runge-Kutta. Ya, Runge-Kutta OR D4 untuk yang multivariabel. Jadi kita sebenarnya metodenya sama ya dengan yang satu variabel tadi. Nah, tetapi di sini di rumusnya, nah, kalau tadi hanya menghitung nilai K1, K2, K3, K4 karena ini ada diferensialnya ada dua persamaan, nah maka kita ngitungnya ada dua juga. Nah, di sini persamaan kedua kita misalkan sama L. Jadi selain K1, K1, K2, K3, K4 nanti ada L1, L2, L3, L4. Misal K1 nanti untuk persamaan pertama, gitu ya. Nanti untuk yang L-nya untuk fungsi diferensial yang kedua. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa K1 sama dengan fungsi pertama. Nah, di sini ada inputnya nanti sebagai X, Y, atau Z kali delta X. Dengan cara yang sama, gitu ya, kita menghitung L. Nah, L ini bedanya hanya di fungsinya aja. Jadi fungsi yang dipakai adalah fungsi kedua atau persamaan diferensial yang nomor 2. Kemudian ngitung K2. Ngitung K2, rumusnya juga sama. Kayak kemarin bahwa X-nya ditambah delta X dibagi 2. Ini untuk nyari X-nya, Y-nya juga sama, Z-nya juga sama. Nah, untuk X itu ditambahnya dengan delta X per 2. Untuk Y itu ditambahnya dengan K1, konstanta K1 bagi 2. Untuk Z, nah karena Z ini berubahnya itu terhadap X juga dan ada di persamaan nomor 2, tadi kita hitungnya maka L, maka dia Z-nya ditambah L1 per 2. Oke, begitu seterusnya untuk menghitung L2, K3, dan juga K4. Jadi dia sama dengan yang sebelumnya, tetapi dua kali menghitung, yaitu hitungan pertama untuk
persamaan diferensial nomor 1, hitungan kedua untuk persamaan diferensial nomor 2. Nah, untuk metode Runge-Kutta-nya, nah ini silakan kalian coba sendiri ya. Silakan kalian coba sendiri nanti kalau ada kendala gitu ya. Atau nanti ini dibahas saja di Google Meet kelas kecil gitu ya. Kalau ada kendala baru kita diskusikan gitu ya. Karena ini sama dengan yang di video sebelumnya. Nah, tetapi yang akan lebih ditekankan kali ini adalah dibahas di sininya kita menggunakan metode toolbox ya. Sehingga nanti kita akan bahas yang simultan ini menggunakan metode toolbox yang ada di MATLAB. Toolboxnya sama, yaitu bisa UD45, bisa UD15S. Atau ada UD23 dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Kalau begitu kita bisa lanjut ya. Nah, nanti untuk metode nanti kan kita ada tugas gitu ya. Nah, nanti di tugas kita bagi aja, ada yang menggunakan metode apa namanya secara simultan gitu ya. Menggunakan toolbox, ada yang nanti menggunakan ini ya, menggunakan Runge-Kutta. Sehingga kalian benar-benar mencoba ini ya. Sehingga benar-benar mencobanya. Oke, ini kalau paling gampangnya itu nanti buat programnya dari program sebelum itu di copy gitu ya. K-nya diganti dengan L sama fungsinya diganti V2. Oke. Kita lihat dulu apakah nanti videonya durasinya akan panjang atau enggak itu ya. Oke. Oke, kalau enggak kita bahas ya, kita bahas aja, kita terapkan aja. Mungkin dikhawatirkan nanti ya kalau disuruh mencoba-coba sendiri ya. Ya takutnya emang nggak benar-benar dicoba gitu ya, seperti yang di sebelumnya. Sehingga nanti berakibat ya ke kita sendiri gitu ya kalau nggak mencobanya. Nanti bingung dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita buka MATLAB-nya di sini. Oke, kita bikin program baru ya. Kita buat function misalnya adalah PDO3 gitu ya. Kita clear all, kemudian kita CLC. Nah, di sini kita memiliki suatu soal, di mana soalnya itu adalah, nah ini persamaan, ini persamaan kedua ini harusnya bukan di Y juga ya, seharusnya satunya adalah persamaan untuk DZ. Oke. Mana ini? Wah, ini. Paling cocoknya ini D per DX, DZ per DX. Oke, sebentar. Kita lihat kasusnya adalah di sini DY, di sini DY. Dia memiliki dua persamaan DY. Wah, kalau begini berarti tidak Z-nya malah nanti dihitung sebagai variabel tetap. Nah, ini harusnya ini salah ini. Kita edit aja ya. Oke, kita edit yang pertama di DX, yang kedua adalah DZ per DX. Oke, kita lihat kalau menggunakan toolbox nanti. Ini terhadap. Oke, udah. Oke, kita langsung aja. Kita punya persamaan. Persamaan pertama misal di per DX ini rumusnya, ini DZ per DX ini rumusnya gitu ya. Nah, yang pertama sama dengan metode sebelumnya bahwa kita butuh nilai awal. Nah, kita lihat di sini.
Nah, di sini memiliki nilai awal X0, di situ ada 0,5, kemudian X akhir itu adalah Xn. Oke, X0 ini kita ganti X yang pertama gitu ya. Kemudian jumlah increment ya, N di ini increment ya. Misal N-nya itu 100, ini adalah sebagai increment. Tadi X1 itu adalah nilai awal. Maka kita membutuhkan nilai akhir yaitu X saat, ingat ya jumlahnya, kalau ketika ada incrementnya itu 5, maka jumlah datanya ada 6 gitu ya. Nah, nanti incrementnya 1, ini 2, 3, 4, 5 ya. Dia jumlah data sama dengan increment ditambah dengan 1. Berarti ini sebagai Xn plus 1. Itu nilainya 1,5. Kemudian ada Y0, itu kita ngetiknya Y pertama itu ya, adalah 1, kemudian Z yang pertama itu ada 0,8. Ini adalah semuanya nilai awal. Ini nilai awal. Oke, kemudian semua nilai awal ini sudah kita tentukan, maka kita tinggal membuat looping menggunakan while n. Oke, basis pemberhentiannya adalah di X akhir ya. Ini nilai akhir untuk X. Oke, berarti kita membutuhkan delta X ya. Karena di rumusnya, nah di sini kita semuanya membutuhkan delta X. Delta X apa? Delta X adalah X akhir. Berarti Xn plus 1 dikurang dengan X awal. Data X pertama dibagi dengan jumlah increment. Oke, kemudian kita memasukkan while. Nah, while ini untuk kriteria pemberhentian bahwa kita ingin XI itu lebih kecil atau sama dengan X daripada N plus 1. Itu adalah sebagai indeks. Kita ingin mula-mula datanya adalah sebagai data pertama, yaitu X1. Nanti di trial terus sampai ya X yang ke N plus 1. Ya. Oke, berikutnya adalah kita masukin rumus ini. Nah, langsung aja. K1 sama dengan, misal namanya F1 gitu ya, benar gitu aja. Berarti nanti XI, YI, ZI dikali DX. Oke, seperti ini. Ini kita copy aja. Oke, kita copy kemudian kita paste ya. Kita ini menjadi L1. Fungsinya adalah fungsi kedua karena dia rumusnya sama aja ya. Kemudian K2 sama dengan F1 gitu ya. Di mana X-nya adalah XI ditambah DX per 2, YI ditambah K1 per 2, ZI ditambah L1 per 2. Oke. Kemudian kita hitung nilai K2-nya. Kemudian L2. Oke ya, kita copy saja. Kemudian berikutnya adalah K3 ya. K3 rumusnya itu sama dengan K2. Tetapi untuk nilai ininya di sini. Nah, di sini Y-nya itu make K-nya adalah K2, Z-nya make L-nya L2. Oke ya. Kemudian sekarang kita menghitung untuk nilai L3 ya. L3. Nah, berikutnya adalah menghitung K4. Nah, K4 sama dengan itu F1 buka kurung XI gitu ya. Ditambah dengan DX, kemudian koma YI, ditambah dengan K3, ZI, ditambah dengan L3. Oke, tutup kurung. Nah, kita copy untuk menghitung nilai
daripada L4. Oke, dah. Rumusnya seperti ini. Langsung rumus akhirnya. Bahwa kita ingin ngitung XI plus 1 sama dengan XI. Gitu ya. XI ditambah dengan delta X. Kemudian baru YI plus 1 sama dengan, itu adalah YI ditambah 1/6. Nah, 1/6 dikali K1 tambah 2 kali K2 tambah K3. Ya, ditambah dengan K4. Nah, untuk Z-nya sama. Tapi dia makainya basisnya adalah L. Sehingga kita ganti aja. Ini ZI, di sini adalah L1, kemudian L2. Ini L3 dan L4. Oke ya. Udah selesai seperti ini, tinggal kita memainkan fprintf-nya aja. Oke, kita copy aja displaynya gitu ya. Kita copy displaynya. Oke, nanti silahkan kalian buat untuk displaynya. Nah, programnya di sini terlihat lebih panjang kalau di sini ya. Tapi sebenarnya itu enggak. Karena memakai format yang modul lama di situ ya. Oke. Nah, setelah ini adalah kita membuat fungsinya. Nah, fungsinya itu sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Nah, kita ngetikkan fungsinya satu-satu ya. Di mana ada fungsi 1, kemudian ada fungsi yang nomor 2. Nah, di kurungnya karena dia ada 3 variabel ya, X, Y, Z. Jadi seperti itu. Oke, ini semuanya udah selesai. Kita save aja. Oke, kalau sudah baru kita run ya. Oke, kita run. Apakah ada error? Oh, ada error nih. Function definition misplaced. Oke. Sorry, ini N-nya ya. Ini kurang 1 N. Kita run lagi. Variabel G. Oh, sorry. Di sini karena ini copy ini harusnya XI ya. Ini YI dan juga Z-nya adalah ZI. Baru di bawahnya kita tambahin buat array I sama dengan I plus 1. Oke, seperti itu. Jawabannya 6. Oh, ini. Kita lihat. Nilai terakhirnya ya. Y-nya 6.700. Oke, kita lihat. Kalau di modul. Oh, salah. Kita lihat fungsinya dulu. Hasilnya 3,676 sama 3,885. Oke. Kita lihat rumus Runge-Kutanya dulu ya. Nah, kita cek sekali lagi untuk rumus Runge-Kutta. K1 F1 XI YI ZI kali DX. Oh, ini belum ada kali DX nih tadi. Untuk setiap K4 dan L4 itu semuanya dikali dengan DX. Nah, ini adalah kesalahan yang enggak, seolah-olah tadi semuanya sudah benar gitu ya. Oke, kita kali DX dulu. Untuk variabelnya kita coba run sekali lagi. Hasilnya 3,68. 3,68 kita cek ya, hampir sama ya. Ini 3,676 terus 3,885. Kalau di ini toolbox 3,67.
Oh, oh, yang kita ini data terakhir yang 1,5. Oke, ini N plus. Ininya berarti kriterianya, ini jumlah datanya kurang banyak ya. Atau oh ininya harusnya lebih kecil aja ya. Kita coba, kita run. Nah ini 3,64. Oke, 3,64. Seharusnya kalau di sini 3,67. Oke. Ini 3,67. Nah, kita lihat dulu apakah programnya itu ada yang kurang. Kita cek dari rumus ininya. Nilai K1-nya F1. Ini X, Y, Z. Kemudian nilai K2 itu ini X0 tambah DX per 2. XI tambah DX per 2. Y-nya tambah K1 per 2. Z-nya ditambah L1 per 2. Oke. Hitung K3. Ngitung K3 itu mana? K3 adalah ini DX1 DX per 2 Y K2 per 2. Ini L2 per 2. L2 per 2. Benar ini. Yang terakhir ditambahkan K3 nih ditambahkan L3. Apakah ada DX-nya? Fungsinya dikali dengan FE mana? Oke, K2. K4-nya mana? Oh ini. K4 dikali DX. Oke, sudah benar. Kemudian X-nya adalah oke, sudah pas ya nih, harusnya sudah pas. XN oh Z-nya ini 0,7, ini 0,8 ya. Ini mana yang benar? Oh 0,8. Salah ketik ya tadi. Kita coba run sekali lagi. 3,67. Oke ya, hasilnya udah sama bahwa menggunakan metode Runge-Kutta yang ini adalah simultan. Ada dua persamaan diferensialnya menghasilkan 3,67 untuk nilai apa nih nilai Y dan nilai Z adalah 3,885. Oke, sekarang kita langsung menggunakan toolbox ya. Fungsinya kita copy aja. Toolbox adalah memudahkan untuk proses perhitungan kita. Oke, kita coba langsung aja. Kita buat function ytpdo4 ya, kita clear all, kemudian CLC. Nah, nilai-nilai awal yang diketahui bahwa tadi X0 itu adalah 0,5, kemudian XN adalah 1,5. Ya. Kemudian Y0 itu adalah 1 dan Z0 itu adalah 0,8. Nah, sama caranya mudah menggunakan toolbox ini gitu ya. Yang pertama yang ingin kita cari itu kan Y dan juga Z. Y dan juga Z dengan variasi X gitu ya.
Berarti di sini kita misalkan aja bahwa outputnya itu sebagai var. Ya, atau ini nanti dulu ya. Pertama itu adalah independent variabelnya dulu ya. Berarti di sini X-nya. Baru outputnya misal kita simbolkan var. Var ini adalah ada dua data nanti. Data kolom pertama nanti sebagai output nilai Y. Kemudian kolom yang kedua adalah sebagai output nilai Z. Baru kita masukin OD-nya. OD 45 itu ya. Nah, kemudian nama fungsinya. Nah, ini hebatnya. Kalau menggunakan toolbox, fungsinya itu cukup dijadikan satu. Sehingga kita nggak perlu membuat dua fungsi. Gitu ya. Kita misalkan nama fungsinya F aja. Gitu ya. Nah, kemudian untuk rank-nya, nah ini X-nya. Nah, X-nya tadi kita bisa tuliskan di sini. Langsung ya, linspace diawali dari X0 berakhir Xn. Dan jumlah datanya adalah N-nya tadi 100. N itu increment ya. Berarti jumlah datanya adalah N plus 1 di sini. Koma baru nilai awal. Nah, kita kasih kurung siku seperti ini. Nah, ini adalah pentingnya basic kemarin bahwa kita mempelajari data awal yang diketahui itu sebagai model matriks ya. Sehingga di sini nilai awal kita tuliskan dalam konsep apa namanya? Kurung siku itu adalah sebagai matriks nanti. Sehingga kita memodelkan menjadi matriks yaitu nilai awalnya tadi ada X0, ada Y0 dan Z0. Oke. Nah, tapi kan X0 ini kan apa namanya? Yang ada di penyebut gitu ya. Atau dia diturunkannya terhadap X. Jadi yang kita tuliskan cukup Y0 sama Z0-nya aja. Oke. Nah, di sini kita sudah mendapatkan basic bahwa di sini ada kolonidiran ini adalah suatu model matriks dengan jumlah kolomnya ada 2, jumlah barisnya ada 1. Kolom pertama itu untuk hasil nilai Y, kolom kedua untuk hasil nilai X. Begitu juga nanti untuk output di variabel di sini. Var yang pertama itu adalah untuk nilai Y, yang kedua untuk nilai Z. Nah, ini disesuaikan sama yang di sini. Kalau yang di sini ini dibalik, ya, Y sama Z0-nya dibalik, maka var-nya juga di sini mengikuti ya. Hasilnya akan mengikuti. Oke, kita langsung aja. Berarti habis ini kita membuat fungsi ya. Kita buat function, nama fungsinya F. Misal F sama dengan F. Di sini adalah, nah, yang kalau tadi yang dimasukkan itu adalah X, Y, Z ya. Kalau menggunakan yang manual tadi menggunakan runga kute. Kalau di sini yang dimasukkan adalah variabel yang ingin kita apa namanya turunkan ya. Jadi diturunkannya itu terhadap variabel apa? Apakah terhadap X, terhadap Y atau terhadap Z? Karena terhadap X berarti kita masukin X di sini. Kan DY per DX, DZ per DX. Diturunkannya terhadap X, kita masukin X. Baru output variabelnya var tadi. Atau enggak var juga bebas. Misal variabel. Jadi enggak harus sama dengan yang baris di 9. Kalau sudah, kita tinggal masukin aja rumusnya. Tadi udah kita copy. Nah, ini kita hapus ya. Kita masukin, kita cuma butuh persamaannya aja. F1 dan F2. Udah jadi, maka persamaan akhirnya F sama dengan, kita kasih siku lagi, F1, atau kita kasih spasi aja, F2. Ya, kita akhiri dengan N.
Nah, baru kita display atau fprintf. Nah, yang akan kita tampilkan nilai akhirnya aja ya, nilai akhirnya aja biar nggak panjang. Misal yang kita tampilkan adalah x akhir, x akhir, x akhir. Oke, berarti di sini adalah xn ya, x akhir tadi kan xn. Kita fprintf lagi, kita tampilin hasil y akhirnya. Nah, kalau y akhir adalah ada di var. Nah, var-nya nanti di sini kan ada kelihatan nih. var x, w gitu ya. Baris. Pertama adalah baris. Kita lihat bahwa barisnya itu ada berapa banyak jumlah barisnya. Nah, ini kan kita belum tahu nih. Nah, ini kita kasih persen dulu supaya nanti kita lebih memahami jumlah barisnya ada berapa. Jadi yang di atas ini enggak kita kasih titik koma supaya kita tahu ya. Ini kita run dulu kemungkinan error ya habis ini. Oke, ini terdengar suara error. Kita cek aja ya, kita cek aja apa errornya. Oke. Oke, seharusnya punya kalian, kalau kalian mencoba itu memiliki error yang sama ya. Error pertama adalah undefined function or variable of W gitu ya. Error in event. Oke. Dia terdeteksi di sini bahwa tidak dikenali Y itu apa. Nah, otomatis ya seharusnya kalau Y nggak dikenali, Z juga nggak dikenali di sini. Sehingga kita butuh yang namanya introduce variable ya. Pengenalan variabel yang dibutuhkan di fungsi. Di fungsi ada X. X sudah kita masukkan di sini. Tapi dia butuh Y dan juga butuh Z. Y dan Z itu nggak ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini adalah kata-kata variabel. Nah, apa maksudnya? Variabel yang di sini ini adalah menandakan daripada yang kita ketikkan di baris ke-9. Nah, di baris ke-9 di sini ada fungsi, kemudian ada array X, setelah itu adalah nilai awal yaitu Y0 dan juga Z0. Variabel yang di sini itu merepresentasikan output variabel yang susunannya sama dengan yang input variabel. Nah, ini. Input variabel itu ada Y0 dan juga Z0. Otomatis output variabelnya ada Y dan juga Z. Nah, berarti kita kenalin Y sama dengan variabel yang ada di data keberapa. Nah, ingat, ini pertama Y, yang kedua Z. Nilai mula-mula, output variabel juga sama. Yang pertama adalah Y, berarti Y sama dengan variabel 1. Dan Z sama dengan variabel 2. Oke. Kalau sudah kita run, kita lihat apakah ada errornya. Nah, error berikutnya adalah error using UD argument line 91. Oke, kalau kita lihat di sini line 91 ini jangan diklik. Karena ini adalah asal mulanya dari file bawaan MATLAB tentang OD argumen ya. Nah, lantas salahnya itu di mana? Kita baca di bawahnya. gt_pdo4 per f, ini ya nama program kita ya, M file-nya, must return a column vector. Ya, harus dibuat model kolom vektor. Oke, kita lihat
Apa masalahnya? Di baris ke-9, model kita adalah 2 kolom, 1 baris. Atau ini ordo 1x2 ya, 1 baris 2 kolom. 1x2. Nah, di sini ada operasi perkalian dan lain sebagainya. Dalam operasi matriks yang ordonya sama, misal 1x3. Matriks 1x3 ya hanya bisa ditambah dengan yang sama. Matriks 1x3 ditambah dengan 1x3. Kalau matriksnya 1x3, nggak bisa dikali dengan matriks 1x3. Ya, kecuali modelnya model vektor, dia pengaliannya yang sejajar. Ya. Kalau modelnya nanti konsep matriks, matriks 1x3 dikalinya make 3x1. Karena nanti baris pasangannya kolom, baris pasangannya kolom. Seperti itu konsep matriks. Sehingga kita harus membalik salah satu yang ada di sini supaya nanti secara matematik itu terlogika ya operasi matriksnya. Di mana kita ubah aja yang baris 14 ya. Nah, 14 ini kan ordernya masih sama. 1 baris 2 kolom. Ini kita balik aja. Kita transpose. Cara mentransform matriks itu kalau masih ingat di komputasi 1 itu adalah dengan nambah tanda petik 1 di atas. Oke, seperti ini. Kemudian kita run aja. Ya, udah dapat hasilnya bahwa hasilnya 3,676 nilai Y dan 3,8847 untuk nilai apa ini? Nilai Z. Nah, tadi pertanyaannya adalah Y akhir posisinya itu di mana? Nah, ini ya, ini kolom sebelah kiri di hasil ini adalah untuk nilai Y, yang kolom sebelah kanan ini adalah hasil untuk nilai Z. Oke, kita lihat jumlah barisnya ada berapa di sini. Nah, kita kan nggak tahu tuh. Kita tambahin aja, kita cek size daripada var. Oke, kita run. Maka di sini size-nya ketemu ya. Size-nya adalah 101. Nah, 101 adalah jumlah titiknya. Benar ya. Increment-nya 100, hasilnya ada 101 titik. Jumlah kolomnya ada 2. Kita lihat. Kita lanjut ke sini. Fprintf tadi. Y akhir, posisi barisnya berapa? Ya paling terakhir. Paling terakhir baris ke berapa? Ke 101. Ya, berarti dia 101 atau gampangnya kasih n. N is the final number ya, the ending number dalam sini. Habis itu kolomnya kolom pertama. Oke. Tinggal lakukan the same thing untuk Z final ya. Kita hitung berarti ini kolomnya kolom kedua. Tinggal di run aja. Nanti hasilnya ini 3,676 di sini, 3,8847 di sini. Ya, sehingga memperoleh hasil yang sama, kita cek. Nah, ini 676 885 pakai Runge-Kute. Kalau manual 8847. Ya, jadi seperti itu untuk kedua metode kali ini itu ya, di mana ada metode yang pertama ini tadi adalah menggunakan Runge-Kute, yang kedua adalah metodenya menggunakan toolbox di MATLAB. Nah, terus selanjutnya adalah kita akan mempelajari kasus-kasus yang ada di dalam teknik kimia yang berhubungan dengan ini semua ya. Nah, supaya durasi videonya nggak begitu panjang gitu ya. Nah, supaya durasi videonya juga nggak begitu panjang, maka ini di-cut dulu dalam tahap ini, yaitu pembelajaran mengenai OD simutan. Nanti silakan tonton video part 3 untuk kasus yang ada di dalam teknik kimia ya. Dalam teknik kimia, apa saja ya yang akan kita bahas di video selanjutnya, yang nanti juga akan menjadi tugas kalian. Ya, sehingga ini akan menjadi penting gitu ya untuk dipelajari. Nah,
Yang menjadi pokok bahasan yang akan kita bahas di video selanjutnya adalah aplikasi dalam prarancangan reaktor alir pipa. Oke, mungkin nanti ini dalam prarancangan reaktor alir pipa akan dijelaskan secara singkat aja ya mengenai konsep-konsep reaktor alir pipa. Karena harusnya itu sudah dibahas dalam teknik reaksi kimia ya. Sehingga kalau ingin secara detail bahas reaktor alir pipanya ya tanyakan atau pelajarilah di TRK ya. Oke, karena nggak akan kita bahas detail di sini. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan mempelajari kasus reaksi dalam reaktor batch. Oke, kalau batch reaktor mungkin kita bisa bahas lebih detail karena batch reaktor ini adalah basic di teknik reaksi kimia 1 ya. TRK 1 itu harusnya sudah dapat di semester 4 ya, udah selesai. Sehingga harusnya udah paham. Kemudian yang ketiga adalah cuma 2 ya. Cuma 2, nanti berikutnya adalah tugas. Ya, penugasan nanti kita akan sedikit jelaskan mengenai tugasnya. Oke, mungkin tadi sepertinya ada galat jaringan. Oke, mungkin semoga ini videonya tidak ada yang terputus gitu ya. Nanti kita akan dicek kembali dan kita akan bahas di video berikutnya yang mengenai kasus dalam teknik kimia yang melibatkan PD ordiner dan juga nanti tugas gitu ya. Oke, jadi nanti untuk tugas tadi ada galat jaringan, semoga ini ya recordnya ini bagus. Tugas nanti kita jelaskan di part 3. Sebelumnya kita akan jelaskan dulu mengenai aplikasi PD ordiner dalam teknik kimia. Oke, terima kasih banyak dan silahkan benar-benar dipelajari di video part 2 ini maupun di part 1 dan di part 3. Oke, demikian saja. Selamat mempelajari. Selanjutnya adalah di video part 3. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa.